Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa bil khusus ila ruhil imam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa ila ruhi Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah, la quwwata illa billahi ma syaa Allah. Kullu ni'matin min Allah ma syaa Allah. Al khairu kulluhu bi yadillah ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah. أما بعد قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفصل الرابع في الحسد. Fasal yang keempat pada menyatakan hasad. Adapun hasad yakni dengki, maka yaitu sebesar-besar kejahatan manusia yang dicela oleh syarak lagi haram. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa'lam anna al-hasada haramun wa huwa an tuhibba zawala an-ni'mati min ghairika wa tuhibba nuzula musibatin bihi. ولا تحرم المنافسة وهي أن تغبطه وتشتهي لنفسك مثله ولا تحب زوالها منه. Artinya, dan ketahui olehmu bahwasanya dengki itu haram, yaitu bahwa suka engkau akan hilang nikmat daripada orang lain daripadamu, dan suka engkau turun bala dengan dia. Dan tiada haram munafasah, yaitu engkau kenang-kenang dan suka bagi dirimu seumpama nikmat bagi orang lain, dan tiada suka engkau hilang daripadanya. Jadi yang namanya hasad ataupun dengki itu menghendaki hilangnya nikmat daripada seseorang. Artinya dia tidak puas hati dengan pembahagiaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membahagikan rezeki atau bermacam-macam lagi yang dibagi oleh Allah, kemudian dia tak puas hati
atas pembahagian Allah Ta'ala itu. Dalam bahasa lain, hasad dengki ini adalah berasal daripada sifat kikir, sifat kedekut, bakhil. Artinya dia sendiri tak bagi pada orang, sementara bila Allah Ta'ala bagi ke orang, dia tak sedar pula, dia tak senang hati pula. Dia sendiri dah tak bagi ke orang, bila Allah bagi ke orang tu, dia pun sakit hati. Makna dia lebih teruk daripada sifat bakhil, sifat kikir. Seperti juga ada setengah orang menyayangkan hak orang lain. Dengar kata satu orang buat derma ke masjid 10,000 ringgit, dia rasa sayang. Bukan hak dia pun, orang lain derma, dia rasa sayang sungguh banyak sangat bagi. Macam mana itu? Macam itu menyayangkan hak orang lain yang dia sendiri sudah tak bagi kan? Orang lain bagi dia rasa macam banyak sangat bagi. Macam itu. Ini orang yang terlebih daripada bakhil ataupun kedekut. Jadi sifat dengki ini berasal daripada sifat bakhil dan tidak puas hati dengan pembahagian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang lain. Dan biasanya sifat dengki ini berlaku di antara orang yang sama pekerjaannya, orang yang sama usahanya. Misalnya, kalau peniaga bersama-sama dengan peniaga, perniagaan yang sama. Kalau peniaga kasut dengan peniaga kasut, kalau yang buka kedai makan sama orang lain yang buka kedai makan, kalau cikgu dengan cikgu, bahkan kalau Pak Ustaz dengan Ustaz, ulama dengan ulama. Bahkan kata Imam Hasan Al-Basri, sifat hasad dengki ini sifat yang terakhir keluar daripada hati para ulama. Berarti sifat yang terakhir keluar daripada para ulama. Mungkin insya-Allah para ulama tidak mencuri dan tidak mengambil punya orang lain. Cuma kadang-kadang seorang yang alim, dia melihat orang lain yang muridnya banyak pada dia, dia rasa tak suka hati. Ada rasa sifat dengki. Melihat orang lain yang lebih banyak dari murid dia, lebih banyak dari peminatnya, kadang-kadang timbul hak yang sedemikian. Baik, kedai makan dengan kedai makan, tukang kasut dengan tukang kasut. Tukang kasut yang tukang pebaik kasut tu, dia dengki dengan tukang kasut yang satu lagi di ujung sana. Dia tak dengki dengan kedai makan yang ada di belakang dia yang sangat banyak laku dalam sehari. Lagi banyak laku lagi dia suka. Mungkin ada orang nak perbaik kasutnya. Tapi dengan tukang kasut yang seorang lagi tu di ujung sana tu yang banyak orang guna dia, dia rasa tak baik. Jadi sifat dengki ini biasanya pada orang yang pekerjaannya sama. Apa-apapun pekerjaan, syarikat bas dengan syarikat bas, syarikat penerbangan dengan syarikat penerbangan, begitulah seterusnya. Berdengki-dengkian. Artinya orang yang dengki ini tidak puas hati dengan pembahagian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dan harus engkau sukai akan hilang nikmat daripada orang yang zalim supaya hilang zalimnya. Seseorang yang zalim banyak mempunyai kemudahan. Dengan cara itu dia akan lebih menzalim lagi kepada orang lain. Apa kita boleh suka supaya nikmatnya itu, kemudahan yang ada pada dia itu hilang, supaya jangan lagi dia menzalim akan orang lain. Tadi sebelumnya dikatakan tiada haram munafasah. Munafasah itu persaingan yang sehat. Itu tidak haram. Misalnya kedai makan di sini dia kurang laku, yang satu lagi di sebelah sana banyak laku. Dia pun bercita-cita mudah-mudahan kita juga dapat laku lebih macam orang itu atau semacam orang itu. Kita berusaha baik-baik. Itu tidak mengapa. Yang dengki tadi, dia tak suka pemberian Allah kepada orang itu. Kalau dia sendiri nak bersaing dengan cara yang sehat, itu tidak jadi masalah. Orang lain berniaga laku, kita pun nak laku juga, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai kita nak laku, orang lain biar lingkup. Itu jadi masalah. Jadi
itu namanya dengki. Kalau itu namanya munafasah ataupun ghibthah, rasa seronok kita dapat macam orang lain dapat, itu tak jadi masalah. Dan ketahui ilmu bahwasanya hasad itu membatalkan akan ibadah. Jadi sifat dengki ini boleh merosak pahala ibadah. Kita beribadah, sembahyang, puasa, boleh hilang pahalanya dengan sebab adanya sifat dengki. Dan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hataba. Artinya hasad itu memakan ia akan amal kebajikan. Artinya pahala amal kebajikan seperti api memakan kayu yang kering, cepat sangatlah terbakarnya. Jadi orang yang ada sifat dengki ini, puasanya, sembahyangnya, sedekahnya dia tak dapat pahala. Kenapa? Karena sifat dengki ini memakan akan pahala segala amal kebaikan. Kan di awal kitab ini disebutkan kita wajib belajar ilmu yang fardu ain. Yang fardu ain itu ilmu tauhid, ilmu fiqh, dan ilmu tasawuf. Kalau kita ilmu tauhid sudah belajar, fiqh pun sudah, tapi tasawuf tidak belajar, katalah tidak belajar ilmu bagaimana cara menghilangkan sifat dengki ini, maka amal ibadah kita jadi sia-sia. Kita jadi bankrupt pada hari kiamat nanti. Bankrupt itu bangkrut, bankrupt bahasa Malaysia. Jadi bangkrut pada hari kiamat nanti, ataupun bankrupt. Kenapa? Dia sudah bertauhid, dia sudah beribadah, dia sudah baca Quran, dia sudah sembahyang, tapi hati yang kotor, ada dengki dengan orang lain dalam bab perniagaan misalnya, maka benda itu akan memakan pahala ibadatnya tersebut. Kan rugi dia beribadah karena tak dapatkan pahala. Karena itu wajib belajar ilmu tasawuf, ilmu kebersihan hati, supaya menjaga amal, supaya jangan hilang pahalanya pada hari kiamat nanti. Dalam sebuah hadis ada Nabi kita bersabda, bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis? Apakah kamu tahu siapa itu orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang bankrupt? Kamu tahu tak siapa orang yang muflis? Sahabat menjawab, ya Rasulullah, al-muflisu fina man la mala lahu wa la dirham. Yang namanya bankrupt itu orang yang tak ada duit dan tak ada harta. Duit pun habis, benda pun habis, itu bankrupt namanya. Kalau duit habis, barang lu ada, tak tahu beli jual. Ataupun barang tak ada, duit banyak pun tak bankrupt namanya. Ya. Ini barang pun tak ada, duit pun habis. Itu namanya bankrupt. Nabi kita bersabda, bukan itu yang aku kehendaki. Orang yang bankrupt yang sebenarnya ialah orang yang di dunia ini banyak beramal, banyak beribadah, banyak puasa, banyak baca Quran dan lain-lain. Dia merasa nanti hari kiamat begitu banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti sewaktu disidang di sisi Allah pada hari kiamat, oleh karena dia mengumpat orang lain, memukul orang lain, dengki kepada orang lain, memang segala pahalanya banyak, tapi akan dimakan oleh dengki tersebut, oleh memukul orang lain tersebut, oleh mengumpat kepada orang lain, sehingga pahala ibadatnya habis, dimakan oleh akhlak mazmumahnya. Bila sudah habis dia punya pahala, sedangkan di sana masih ada lagi yang menuntut. Kata dia mengumpat saya, dia pernah memukul saya, dia pernah begini-begini kepada saya, menyakiti saya. Pahalanya sudah habis dibayarkan, maka akan dibebankan kepadanya dosa orang lain yang terkait dengan dia itu. Maka dia pun akan dihumbankan ke dalam api neraka. Itulah namanya orang yang bankrupt, yang sebenarnya bankrupt. Nah, begitulah orang yang bersifat hasad dengki ini akan bankrupt. Kenapa? Karena hasad itu
memakan akan pahala kebaikannya seperti mana api memakan kayu yang kering. Artinya sekejap sangat hilang pahala ibadahnya tersebut. Terus al-fasl khamis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fasl khamis fil bukhli wa hubbil mal. Pasal yang kelima pada menyatakan bakhil dan kasih akan harta. Adapun kufur wa hubbul mal, yakni bakhil dan kasih akan harta, maka yaitu sifat yang dicela oleh syarak, yaitulah yang sebesar-besar yang membawa kebinasaan di dalam akhirat. Karena firman Allah Ta'ala, wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Artinya, dan jangan engkau sangka akan orang yang kikir dengan barang yang memberi Allah Ta'ala akan mereka itu daripada anugerahnya, yaitu kebajikan bagi mereka itu, tetapi yaitu kejahatan bagi mereka itu lagi akan dikalungkan akan yang dikikirkan mereka itu dengan dia di atas leher mereka itu pada hari kiamat. Jangan disangka orang yang kikir yang menahan hartanya itu akan menguntungkan dia, tapi merugikan dia. Di mana barang yang dia kikirkan itu akan digantungkan di atas tengkuknya pada hari kiamat nanti. Maksudnya, kata para ulama, orang yang tidak membayar zakat sampai yang wajib pun tidak ditunaikannya. Terus, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal bukhla fa innahu ahlaka man kana qablakum. Artinya, takuti oleh kamu akan kikir, karena bahwasanya ia membinasakan akan orang yang dahulu daripada kamu. Dan lawan bukhul itu yaitu sakha, yakni murah hati, yaitu sifat kerugian yang dipuji oleh syarak, seperti firman Allah Ta'ala, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Artinya, barang siapa dipeliharakan akan dirinya daripada kikir, maka mereka itulah yang dapat kemenangan di dalam akhirat. Jadi asyuh ini memang dia lebih teruk daripada bakhil lagi, kedekut lebih daripada bakhil lagi, kikir lebih daripada al-bukhlu. Tadi seperti orang lain yang menyumbang yang dia rasa tak puas hati, itu namanya asyuh. Dia sendiri sudah tidak menyumbang, dia bakhil, tapi orang lain menyumbang, dia rasa kehilangan. Orang lain menyumbang, ya. Terus, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sakha'u syajaratun tanbutu fil jannah fala yalijul jannata illa sakhiyun wal bukhlu syajaratun tanbutu fil nar fala yalijul nar illa bakhilun. Artinya, murah hati itu satu pohon kayu yang tumbuh di dalam surga, maka tiada masuk surga itu melainkan orang yang murah hati. Dan kikir itu satu pohon kayu yang tumbuh di dalam api neraka, maka tiada masuk ke dalam neraka itu melainkan orang yang kikir. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyul jahil ahabbu ila Allah Ta'ala min al-'abidil bakhil. Artinya, orang yang murah hati, yang jahil itu terlebih kasih kepada Allah Ta'ala daripada orang yang abid, yang kikir. Yakni, orang yang jahil, yang murah hati itu terlebih baik daripada orang yang membanyakkan akan berbuat ibadah tetapi kikir, dan jika ia alim sekalipun. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ja'alallahu waliyyan lahu illa 'ala sakha'i wa husnil khulqi. Artinya, tiada menjadikan oleh Allah akan awliyanya melainkan atas murah hati dan baik perangai. Artinya, setiap orang yang dilantik oleh Allah menjadi wali mesti orang itu pemurah. Tidak ada wali yang bakhil, semuanya pemurah. Karena Sayyidul Awliya, penghulu segala wali-wali, yaitu Rasulullah SAW, orang yang paling murah, orang yang paling pemurah, Rasulullah SAW. Pernah satu hari Nabi kita nak sembahyang dan takbir, sembahyang berjamaah, Nabi kita berkata kepada para sahabat, tunggu sat. Nabi kita balik ke rumah, ambil, karena ada satu emas, sekeping emas yang dibagi orang kepada Rasulullah, yang Nabi kita tak bagi lagi kepada orang lain. Kata Nabi, ini mengganggu. Itu saja mengganggu Nabi. Jadi Nabi kita sedekahkan dulu, baru Nabi kita sembahyang. Masya Allah. Artinya begitu pemurah sekali. Orang yang pemurah ini kuncinya, dia mesti yu'minuna bil ghaibi.
Kalau tak ada yu'minuna bil ghaibi, tak akan mungkin menjadi pemurah. Tak akan mungkin wa yuqimuna shalah, kecuali orang yang yu'minuna bil ghaibi. Kan Allah mensifatkan orang yang muttaqin, alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang yang muttaqin itu apa sifatnya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang yang mampu wa yuqimuna shalah dan wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu mesti orang yang yu'minuna bil ghaibi, beriman dengan pahala, beriman dengan benda yang gaib, surga dan neraka. Kalau dia tidak beriman dengan pahala yang ada di sisi Allah, tak mungkin dia menjadi pemurah. Dalam hal ini saya nak buat pertanyaan kepada tuan-tuan dan perempuan, tolong jawab bagi lo. Kalau saya ada 100 ringgit, saya ada duit 100 ringgit. Sekarang duit 100 ringgit saya derma 10 ringgit. Berapa baki duit saya? 10 ringgit. Dah, mungkin belum paham soalan saya. Saya ada duit sekarang 100 ringgit. Ada 100. Saya derma 10. Baki duit saya berapa? Ini yang mengaji awal dia jawab lain. Yang baru dengar dia jawab macam lama. Baik. Kalau saya ada 100 ringgit, saya sumbangkan, saya dermakan 10 ringgit. Secara kalkulator dunia ni, duit saya baki memang 90, ya kan? Tapi cara yu'minuna bil ghaibi, berapa baki duit saya? 190. Kalau cara dunia 100 kurang 10 jadi 90 lah baki duit saya. Tapi kalau dia yakin bahwa 10 yang sudah disumbangkan itu dah jadi 100, karena 1 dibalas berapa? 10 kali ganda. Bermakna 10 yang saya dah sumbang tu, itu dah jadi berapa? 100. Dia bukan hilang. Kita yakin ada pahala. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Bermakna 10 yang sudah didermakan tadi itu bukan hilang. Itu dah jadi berapa? 10 kali 10 berapa? 100. Tambah lagi duit yang ada masih sekarang 90. Jadi kalau saya ada duit 100, saya sumbangkan 10, baki duit saya bagi orang yang yu'minuna bil ghaibi berapa? 190. Soalan yang kedua mesti pintar jawab. Kalau saya ada duit 100, saya sumbangkan 50 ringgit, baki berapa? Mesti pandai. Berapa? 550. Bagaimana dia pandai? Orang yang ada yu'minuna bil ghaibi baru dia pemurah. Kalau dia rasa duit aku tadi 100, sekarang udah disumbang 50, tinggal 50 saja, sikit duit saya, dia tak mau sumbang, dia tak mau derma. Tapi yang 50 tadi dah jadi 500, Masya Allah, bagi semua pun tak apa. Habis 100 bagi, dah jadi 1000, apa takutnya? Dia bukan hilang. Itu perlunya yu'minuna bil ghaibi, beriman dengan benda yang gaib. Itu saja obat bakhil, obat kedekut. Karena kira cara akhirat, beriman dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 pasti dibalas 10, itu paling kurang, sehingga 700 kali ganda, bahkan lebih dari itu lagi. Bila ada yang ini baru dia senang nak hulur, senang nak bagi-bagi kepada orang. Tengok iman Abu Bakar bagaimana hebatnya, sanggup habis semua hartanya. Habis itu pada pandangan dunia. Di akhirat Abu Bakar itu paling cerdik, hartanya semua ada, semua berganda-ganda. Karena dia yakin yang dia sumbangkan itu bukan hilang, yang disumbangkan semua telah ada, bahkan berganda-ganda lagi
paling kurang 10 kali ganda. Jadi adanya yu'minuna bil ghaibi, karena itu kalau ditimbang iman Abu Bakar, ya kan, dengan iman Nabi Muhammad seluruhnya menang iman Abu Bakar. Dia nampak, ya kan? Jadi obat kedekutnya hanya beriman dengan ghaib. Kalau kita memberi bukan hilang, itu menyimpan. Orang sekarang di bank-bank nak simpan pasal faedahnya berbeza-beza. Bank ini lagi tinggi sikit, ini tinggi sikit, ini tinggi sikit, orang simpan. Kenapa? Kata ini lebih menguntungkan. Ini kurang, ini lebih. Cari-cari. Dalam saham pun begitu juga orang cari yang mana yang lebih menguntungkan. Jadi kembali kita. Jadi orang yang mampu untuk menyumbang, untuk menjadi orang yang sahih, orang yang dermawan, hanya yu'minuna bil ghaibi, baru mampu wa yuqimuna shalah, dan baru mampu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu yang wa yuqimuna shalah. Kalau kita lagi berniaga, sekarang orang bang zuhur di masjid. Kalau aku berniaga beruntung sampai 1.000 ringgit, aku berhenti tutup kedai sekejap pergi ke masjid, itu bukannya 1.000 ringgit, bukannya 1 juta ringgit, lebih daripada itu lagi. Biar dia tutup kedai sekejap pergi masjid dulu berjamaah. Karena berjamaah ke masjid bukan dapat 1.000, bukan dapat 10.000, bukan dapat 1 juta, lebih dari itu lagi sanggupnya. Tapi kan ada yu'minuna bil ghaibi. Kalau tak ada yu'minuna bil ghaibi, dia duduk kedai dia, apalah, engkau pergilah masjid dulu, aku dah perniagain aku sana. Dia nampak dunia. Orang yang nampak akhirat, mesti dia boleh wa yuqimuna shalah, dan boleh wa mimma razaqnahum yunfiqun. Aku tak khatam kita bersama insyaallah. Insyaallah mudah-mudahan khatam insyaallah. Baik, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak melantik seorang wali kecuali wali itu orang yang pemurah. Karena Sayyidul Auliya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, orang yang paling pemurah. Terus. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata bakhilun wala khibbun wala khainun wala sayyi'ul malaka. Artinya tiada masuk surga orang yang kikir dan orang yang memperdayakan orang dan orang yang khianat dan orang yang jahat perangainya di dalam hati. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, i'lam anna aslan bukhli hubbul mal wa huwa madhmumun, idh man la mala lahu la yadhharu bukhluh lakin yadhharu hubbuhu lil mal, wa rubba rajulin sakhiyyin lakinnahu yuhibbul mala yasghabih fayudhkaru bisakha, fadhalika aydan madhmumun lianna hubbal mali yulhi an dhikrillah wa yasrifu al-wajha al-qalbi ila dunya. Artinya ketahui olehmu bahwa asal pikir itu yaitu kasih akan harta, yaitu dicela oleh syarak. Jadi kasih harta itu sebab yang pertama kepada pikir. Karena barang siapa tiada baginya harta, tiada nyata pikirnya itu, tetapi nyata ia kasih kepada harta. Dan yang demikian itu dicela pula oleh syarak. Dan terkadang seorang yang murah tetapi sangat kasih kepada harta, supaya dikata orang akan dia murah, maka dipuji oleh orang akan murahnya itu, maka yang demikian itu dicela pula oleh syarak. Karena kasih kepada harta itu merupakan zikrullah Ta'ala dan memalingkan muka hati kepada dunia, dan yang demikian itu ditegahkan oleh syarak. Dan firman Allah Ta'ala, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Artinya jangan melupakan akan kamu oleh segala harta kamu dan segala anak kamu daripada zikrullah Ta'ala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbul mal wasyaraf yumbitan an-nifaqa fil qalbi kama yumbitul ma'ul baqala. Artinya kasih akan harta dan kasih akan kemuliaan itu, yaitu menumbuhkan keduanya itu akan sifat munafik di dalam hati, seperti menumbuhkan air akan sayur-sayuran. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, harta itu ada kalanya dipuji oleh syarak dan ada kalanya dicela oleh syarak. Dan yang dipuji oleh syarak itu yaitu harta yang dibuat sedekah dan harta yang dibuat bekal naik haji dan sekalian yang dibelanjakan pada jalan akhirat. Dan harta yang dicela oleh syarak itu harta yang dibelanjakan kepada berbuat maksiat, dan harta yang dibelanjakan kepada yang disukai oleh nafsunya yang tiada membawa kepada faedah akhirat. Artinya harta itu sendiri, harta itu tidak mesti tercela, tergantung kepada sifat orang yang memiliki harta tersebut.
Dengan harta orang boleh celaka, tetapi juga dengan harta orang boleh jadi bahagia. Dengan harta orang boleh masuk api neraka. Dengan harta banyak orang boleh masuk surga dengan menerima dan seumpamanya. Artinya sikap orang yang memiliki harta itu yang mesti ditata, yang mesti diaturkan. Terus Al-Fasl Sadis fi Hubbil Jah. Pasal ke-6 pada menyatakan kasih akan kemegahan. Adapun hubbul jah, yakni kasih akan kemegahan, maka itu dibela oleh syarak seperti firman Allah Ta'ala, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Artinya negeri akhirat itu aku jadikan akan dia bagi orang yang tiada berkehendak mereka itu akan ketinggian dan kemegahan di dalam bumi, dan tiada berkehendak ia membinasakan orang di dalam bumi, dan syurga itu bagi orang yang takut akan Allah Ta'ala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbul mal wal jahi yumbitan nifaq fil qalbi kama yumbitul ma'ul baqala. Artinya kasih akan harta dan kemegahan itu menumbuhkan keduanya itu akan sifat munafik di dalam hati seperti menumbuhkan air akan sayur-sayuran. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam anna al-jaha huwa intisharus sayti wa huwa madhmumun illa liman syahharahu Allah Ta'ala li nashri dinihi wa dunyah. Artinya ketahui olehmu bahwa al-jah itu yaitu masyhur sebutan pada orang banyak, dan yaitu dicela oleh syarak melainkan bagi orang yang dimasyhurkan akan dia oleh Allah Ta'ala karena memasyhurkan agamanya dan dunianya. Artinya orang yang mencari kemasyhuran diri itu tercela, kecuali orang yang dimasyhurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para anbiya dan mursalin itu semua orang-orang yang masyhur, yang dimasyhurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan agama, bukan iklan kepentingan diri sendiri ataupun kepentingan dunia. Terus, dan kata Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, تذلل ولا تشهر ولا ترفع شخصك لتذكر بعلم وغيره واكتم واصمت تسلم تسر الأبرار وتغيظ الفجار. Artinya hinakan akan dirimu dan jangan engkau masyhurkan, dan jangan engkau angkat akan dirimu supaya disebut oleh orang dengan mempunyai ilmu dan lainnya, dan sembunyikan olehmu akan dirimu dan pengetahuanmu, dan diam engkau niscaya sejahtera engkau daripada kejahatan, lagi menyebabkan akan segala orang yang saleh dan menyakitkan hati orang yang fasik. Artinya hendaklah bersifat tawad. Terus Al-Fasl Sabi' fi Hubbid Dunya. Pasal yang ketujuh pada menyatakan kasih akan dunia. Adapun hukum dunia itu kasih akan dunia, maka itu dicela oleh syarak, dan itulah asal segala sifat kejahatan yang membinasakan akan manusia. Seperti firman Allah Ta'ala, man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi, wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Artinya barang siapa ada ia berkehendak akan pahala akhirat, niscaya aku tambah baginya di dalam pahalanya itu. Dan barang siapa ada ia berkehendak pahala dunia, niscaya aku beri akan dia daripadanya, dan tiada dapat baginya di dalam akhirat daripada bahagia. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Artinya kasih akan dunia itu yaitu kepala segala kesalahan dan kejahatan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Artinya dunia itu penjara orang mukmin dan surga orang kafir. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun wa mal'un ma fiha illa ma kana lillahi minha. Artinya dunia itu dilaknat dan dilaknat akan barang yang di dalamnya, melainkan yang ada ia diperbuat karena Allah Ta'ala daripadanya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, law kanatid dunya tazidu 'inda Allahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbata ma'in. Artinya jika ada dunia itu pada Allah Ta'ala setimbang sayap nyamuk, niscaya tiada dituangi Allah Ta'ala akan kafir satu teguk air. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya dunia itu kalau berharga, orang kafir tak dibagi pun seteguk air karena disayangi dunia. Dah dunia itu tak disayang oleh Allah, maka orang kafir lah yang paling banyak memiliki dunia sekarang. Terus, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba dunyahu adara bi akhiratihi, wa man ahabba akhiratahu adara bi dunyahu, fa athiru ma yabqa ala ma yanfa'uhu.
Artinya barang siapa kasih akan dunianya niscaya jadi mudarat akan akhiratnya, dan barang siapa kasih akan akhiratnya niscaya jadi mudarat akan dunianya. Maka pilihlah akan akhirat yang kekal atas dunia yang binasa. Syahdan dan murad dengan dunia itu yaitu tiap-tiap kelakuan yang dahulu daripada mati, yang tiada memberi manfaat akan dirinya kemudian daripada matinya. Dan murad dengan akhirat itu yaitu tiap-tiap kelakuan yang kemudian daripada mati. Adapun kelakuan di dalam dunia yang memberi manfaat akan dia kemudian daripada matinya itu seperti ilmu dan amal yang memberi manfaat akan akhirat, maka itu dibilangkan daripada amal akhirat. Dan jikalau ada daripada sekira-kira rupa amalnya itu di dalam dunia sekalipun, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hubbiba ilayya min dunyakum thalathun, at-tibu wan nisa wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Artinya diberi kasih kepadaku daripada dunia kamu itu 3 perkara. Pertama, bau-bauan yang harum. Kedua, perempuan. Ketiga, dijadikan mataku sejuk di dalam sembahyang seolah-olah aku melihat akan Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya dibilangkan oleh Nabi SAW akan sembahyang itu daripada dunia, karena kelakuan sembahyang itu dengan anggota yang zahir dalam dunia, tetapi pahalanya itu adalah manfaat di dalam akhirat, maka itu dinamakan amal akhirat. Dan ketahui olehmu bahwasanya nafsu dunia atau hakikat dunia itu tiada semata-mata dicela dan tiada semata-mata dipuji. Karena dunia itu jika tiada memberi manfaat kepada akhirat, maka itu dicela oleh syarat, dan jika memberi manfaat kepada akhirat, maka itu dipuji oleh syarat. Seperti sabda Nabi SAW, "Ad-dunya mazra'atul akhirah." Artinya dunia itu tempat berbendang akhirat, yakni dunia itu tempat menghasilkan akan kekal di dalam akhirat, karena dunia itu tempat perniagaan akhirat. Sabda Nabi SAW, "Ad-dunya hulwatun hadiratun, man iktasaba minha malan min hillihi wa akhrajahu fi haqqihi azabahu Allah wa awradahu jannatahu, wa man iktasaba minha malan min ghairi hillihi wa anfaqahu fi ghairi haqqihi adkhalahu Allah darul hawan." Artinya dunia itu manis lagi jauh. Barang siapa mengusahi daripadanya akan harta yang halal dan mengeluarkan akan dia di dalam yang sebenarnya, niscaya memberi Allah akan dia thawab pahala dan memasukkan akan dia ke dalam surga. Dan barang siapa mengusahi daripadanya akan harta yang tiada halal dan dibelanjakan di dalam yang tiada dengan sebenarnya, niscaya memasukkan Allah Ta'ala akan dia ke dalam negeri hina, yaitu negeri neraka jahanam. Baik, jadi ada perlu yang kita buat kesimpulan. Sebenarnya musuh manusianya ada 4. Musuh kitanya ada 4. Satu, musuh yang aduwwum mubin, musuh yang nyata, musuh yang tak boleh buat kawan langsung. Itulah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Jadi yang namanya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Macam manapun dia tak boleh buat kawan dengan dia. Dia adalah musuh yang tak dapat buat kawan. Adapun yang 3 lagi, musuh kita juga. Kalau kita tak pandai nak kontrol dia, kalau kita pandai kontrol, dia bukan jadi musuh lagi, dah jadi kawan baik. Boleh kita jadikan kebajikan. Apa itu yang 3? Pertama dunia, yang kedua makhluk manusia, dan yang ketiganya nafsu. Kalau syaitan aduhum mubin, musuh yang jelas, tak akan boleh buat kawan. Kalau dunia, dia memang musuh kita, tapi kalau kita pandai mengatur dia, kita yang meremot dia, kita yang aturkan dia, bukan dia atur kata kita, itu boleh jadi bekal akhir. Begitulah. Jadi dunia sendiri dia bukan tercela karena dunia itu, tapi kalau kita tak pandai mengurus dia. Kan dalam kitab fiqh kita belajar kitabul buyu', bab amalat, itu ini. Nak buat majlis macam ni, itu kalau dunia tak ada mana boleh buat majlis. Dunia tak ada mana boleh beli tiket nak mari mengaji. Kan? Tentu ada dunia. Kalau dunia tak ada, tak dapatlah majlis macam ni pun. Kalau tak ada dunia, tak boleh nak kita pergi haji. Dunia tak ada, tak boleh nak pergi umrah. Kalau dunia tak ada, buat apa kita mengaji bab zakat? Ya baik. Semua ini terkait dengan urusan dunia. Artinya begini, dunia itu sendiri pada zatnya dia bukan mesti tercela, tergantung kepada sikap kita dan kita menata hati kepadanya. Itu yang dimaksudkan.
Jadi kalau kita pandai mengatur dia, meremot dia, menata dia, kita untung. Tapi kalau dia yang menata kita, kita rugi. Nah itulah sifat yang tiga ini. Pertama dunia. Kalau dia yang mengatur kita, kita sibuk mencari dunia sampai tak sempat nak ngaji, sampai tak sempat nak sembahyang, tak sempat nak macam-macam buat benda kebajikan, kikir dengan dunia, kedekut dengan dunia, kan? Jadi kita dikendarai oleh dunia, diremot oleh dunia, itu rugi. Orang yang pintar, dunia ini dia arahkan untuk benda-benda yang baik. Ya cuma dunia ini kalau terlampau banyak kadang-kadang kacau juga. Kalau terlampau banyak dia kacau juga. Ini rasanya mata saya ini fasih saja nih. Saya tengok dalam majelis ini tak ada yang kaya sangat. Tak ada yang kaya sangat, tak ada. Masuk kaya melampau lah, tak ada. Kaya-kaya ada, tapi kaya melampau tak ada. Kasih apa? Kalau dia kaya melampau dia tak main-main kita, dia sibuk dengan kekayaan dia. Jangankan kata tuan-tuan, saya sendiri kalau kaya tak mau ngajak. Saya sibuk. Sekarang ada di Jepun, ada esok di Singapura lah apa semua. Mujok, sekedar ini mujok tak kaya. Mujok lah kita tak kaya. Itu yang boleh ngaji dan saya pun boleh mengajar. Ya kan? Ada duit dan kita bukan tak ada, tapi tidak melampau. Maksudnya kita ada punya dunia, tapi dunia itu kita urus dengan baik sehingga dia membantu kita untuk mengerjakan akhirat. Jangan sampai dunia menunggangi kita. Kita urus dia sampai kita lupa sembahyang berjamaah, lupa nak mengaji apa semua, itu kerugian. Kan dunia yang dicela itu dunia yang begitu, dunia yang melalaikan. Kalau dunia yang menguntungkan seperti Utsman bin Affan orang kaya, Abdurrahman bin Auf jutawan orang kaya, termasuk al-ashrah al-mubasysyarah bil jannah, itu kan orang yang hebat-hebat semua. Abdurrahman bin Auf, Masya Allah, tabarakallah, selepas Nabi kita meninggal dunia, apa kata Abdurrahman bin Auf? Istri-istri Nabi, tanggungan Nabi semua saya tanggung. Selesai masalah, ya kan? Berbaluilah kayak macam itu. Nasabah kan? Istri Nabi yang itu waktu meninggal dunia tak dapat ditinggal oleh Nabi. Apa? Istri Nabi semua saya tanggung. Berbalui kayak macam itu, ya kan? Orang yang macam itu dunia tak jadi masalah bagi dia. Yang jadi masalah ini dunia menghukum ke atas dia, menyibukkan dia sehingga melalaikannya daripada zikrullah, melalaikan daripada mengaji, daripada sembahyang berjamaah dan sebagainya. Itu satu. Kan ada tiga tadi musuh kita. Yang kedua makhluk, manusia. Manusia jika kita tak pandai, dia akan bawa kita kepada benda yang tidak baik. Banyaklah orang yang terlibat dengan dadah dan seumpama itu kawan punya pasal. Sebab kawan, sebab kita silap mencari teman, maka kita pun terikut-ikut dengan perbuatan yang tidak baik karena kawan. Dulu bagus, tapi berkawan dengan orang yang rosak, dia pun jadi rosak. Artinya jangan berteman dengan orang yang demikian. Kita cari teman, cari orang yang kalau kita lihat wajah dia, kita ingat Allah. Jangan berarti kok muka dia ingat kita 2 ringgit saja. Dia main juta-juta, semua juta-juta. Kita ada 2 ringgit saja. Kalau nak cari kawan, nak cari makhluk nih, cari orang yang kalau kita duduk bersama dia, kita akan ingat akhirat. Yang itu elok sangat kita berkawan dengan. Jangan sampai bila kita berkawan dengan orang itu, kita pun jadi halupa dengan dunia, tamak dengan dunia. Jadi makhluk ini ada yang bagus kita buat kawan, ada yang tak bagus kita buat kawan. Kalau tak kena kita akan rugi lah. Baik, sudah 2. Yang ketiga tadi apa? Nafsu. Nafsu ini sama. Kalau kita pandai mengatur dia, dia menguntungkan kita. Kalau kita tak pandai mengatur dia, dia mengatur kita, rugi kita. Dia menunggangi kita. Justru nafsu itu bukan dimatikan, tapi diproses. Kan dia nafsu ada 3 secara amnya. Nafsu al-ammarah, nafsu al-lawamah, nafsu al-mutmainnah. Al-mutmainnah masih namanya nafsu. Nafsu yang sudah jinak, nafsu yang sudah dapat diremot oleh Tuhan dia.
ya kan? Yang tercela itu nafsu amarah dan juga nafsu lawamah. Dengan sebab nafsu inilah kita banyak boleh pahala. Dengan sebab kita ada nafsu makan, kita pun makan minum. Kalau tak makan tak minum, tak boleh bekerja pahala. Tak makan tak minum, kita pun tak larat tak sembahyang, tak larat tak makan mengaji. Kalau tak makan tak minum, nafsu makan tak ada, nafsu minum tak ada. Kalau tak ada nafsu, Nabi kita pun tak ada, Syekh Abdul Qadir Jilani pun tak ada, Syekh sama Palembang pun tak ada. Kalau pak dia tak kahwin dengan mak dia, ada Syekh bersama Palembang, ada. Dia kena ada lah nafsu, baru berkahwin ayah dia dengan mak dia, barulah lahir Syekh Abdul Qadir Jilani, barulah lahir Syekh Abdul Samad Palembang. Tapi nafsu itu diaturkan hanya pada tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh anak pula, kita didik dia dengan cara baik. Anak itu mendapatkan keuntungan. Kita sudah dalam kubur, anak yang saleh membantu kita sangat dalam kubur, ya kan? Kalau tak ada nafsu, mana nak boleh anak? Karena ada nafsu, tapi nafsu itu diatur dengan cara yang baik. Jangan dia mengatur kita, itu saja. Baik, saya kembali tadi. Musuh kita yang tak boleh betul ansur langsung ialah syaitan, iblis. Innahu lakum aduwwum mubin. Tapi kalau dunia, makhluk dan nafsu itu kalau kita pandai mengatur, dia akan menguntungkan kita. Kalau kita tak pandai mengatur, bahkan dia mengatur kita, kita tolak. Jadi bila kita baca hadis-hadis tadi, kita kena faham. Bila dunia yang dicela, misalnya dunia mal'unatun mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi minha. Maksud dunia itu dunia yang bagaimana? Yang tercela itu dunia yang mengatur kita sehingga kita kadang-kadang tak sembahyang dan seumpamanya. Kalau dunia yang kita pandai mengatur dia, dengan dunia kita boleh menyumbang, dengan dunia kita boleh bantu anak yatim, dengan dunia kita boleh mengeluarkan zakat, itu bagus, ya kan? Nah, begitu caranya. Jadi sikap kita, sikap manusia itu sendiri kepada yang tiga perkara tadi, itu kunci kefahaman kita kepada apa yang kita baca tadi, supaya jangan salah faham yang mana dunia yang tercela, yang mana makhluk yang tercela, dan yang mana nafsu yang tercela. Adapun syaitan dan iblis itu confirm pasti tercela karena dia adalah musuh kita yang nyata. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 8 pada mengatakan membesarkan diri. Adapun kikir atau takabur yaitu membesarkan diri, maka yaitu sebesar-besar penyakit dan maksiat yang di dalam hati yang dicela oleh syarak, seperti firman Allah Ta'ala, qila udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fa bi'sa mathwal mutakabbirin. Dikatakan kepada mereka, masuklah kamu hai orang yang kafir akan pintu neraka, padahal keadaan kekal mereka itu di dalamnya. Maka neraka itu sejahat-jahat tempat orang yang membesarkan diri mereka itu. Dan firman Allah Ta'ala, alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin. Tiadakkah di dalam neraka jahanam itu tempat bagi orang yang membesarkan diri mereka itu, yaitu sesungguhnya di dalam neraka itu yaitulah tempat bagi segala orang yang membesarkan dirinya. Dan sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min khardalin min kibrin. Tiada masuk akan syurga oleh seseorang yang di dalam hatinya setimbang semut yang kecil daripada biji sawi daripada takabur. Dan sabda Nabi SAW, yuhsyarul jabbarun al-mutakabbiruna yawmal qiyamati fi suratil Dzarri yata'uhumun nasu lihawanihim 'ala Allah 'azza wa jalla. Dihimpunkan akan segala orang yang gagah yang membesarkan akan diri pada hari kiamat seperti rupa semut yang kecil, padahal memijak akan mereka itu oleh segala manusia kerana sangat hina mereka itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sabda Nabi SAW, man ta'azzama fi nafsihi wa ikhtara fi mish'atihi laqiya Allah wa huwa 'alaihi ghadban. Barang siapa merasa besar di dalam dirinya dan ta'ajub ia di dalam perjalanannya, nescaya mendapati ia akan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam keadaan sangat murka ke atasnya. jadi sifat takabur ini, takabur dan juga ujub, riya dan sum'ah itu lebih kurang semua. Semuanya sifat hati, ya. Takabur ini melawan Allah sebenarnya. Seperti dengki tadi pun melawan Allah juga, dia melawan aturan Allah. Kalau takabur ataupun ujub itu dia melawan Allah terus, lawan tokel bahasa kita, lawan Allah Ta'ala.
Karena itu orang yang takabur sangat jeleknya, sangat bodohnya. Ya. Bukan tak boleh masuk surga. Yang dua dalam surga bukan keluar. Ukhruj minha fa innaka rajim. Iblis, ya kan? Dua dalam surga ada. Karena takabur, aba wastakbara wa kana minal kafir. Disuruh dihambat keluar dari surga karena takabur, karena mencabar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dengki tadi cuma mencabar aturan Allah, ini mencabar Allah. Maksudnya mencabar ya lawan tuh dia, mencabar bos dia, ketua dia. Jadi melawan Allah. Karena itu orang yang ada sifat takabur walaupun seperti zarrah tidak akan masuk surga. Mesti hilang. Jangan sampai melawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, antara ujub dan takabur ada sedikit beza. Kalau ujub, dia rasa syok sendiri. Aku ni bagus, aku ni baik, aku ni hebat, aku ni alim, aku ni ahli ibadat, aku ni begini. Dia merasa syok sendiri, hebat sendiri. Kalau takabur, kehebatan itu berbanding. Aku hebat dibanding dengan si anu itu. Aku lebih baik daripada si anu. Seperti perkataan iblis, ana khairum minhu. Aku baik pada Adam. Adam engkau cipta daripada tanah, aku daripada api. Jadi rasa bagus diri berbanding dengan orang lain, takabur. Kalau ujub, dia rasa syok sendiri saja. Aku hebat, pokoknya hebat. Nah, dibanding dengan siapa? Tak kira lah, yang penting aku adalah hebat. Terus syahadan dan hakikat takabur itu bahwa melihat seseorang akan dirinya itu lebih tinggi dan terlebih besar dan terlebih mulia daripada orang yang lain daripadanya, dan melihat ia akan orang yang lain itu hina daripadanya. Dan alamat takabur itu ada kalanya nyata pada lidah seperti katanya, aku baik daripada si fulan dan aku mulia daripada si fulan, seperti kata iblis, laknat Allah atasnya, yang dihikayatkan dalam Al-Quran. Ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku terlebih baik daripadanya, yaitu daripada Nabi Adam. Engkau jadikan akan datu daripada api dan engkau jadikan dia daripada tanah. Dan ada kalanya nyata pada kedudukan seperti ia meninggikan akan kedudukannya dan terdahulu tempat kedudukannya itu daripada orang banyak. Dan ada kalanya nyata pada ketika berbicara dengan orang seperti itu tiada mahu kalah daripada perkataan orang, dan tiada mahu ia mengikut akan perkataan orang jika ia salah sekalipun. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Hidayatul Hidayah, wal mutakabbiru huwa alladhi in wa'idha anifa aw wa'aza anafa. Orang yang takabur itu yaitu orang yang jika ditegur oleh orang lain maka ia marah dan benci, dan jika ada ia menegur akan orang maka itu dengan keras perkataan lagi suka mungkir akan orang, dan tiada mahu ia ditegur oleh orang lain. Maka demikianlah adanya. Dan barang siapa melihat akan dirinya itu mulia daripada sesuatu yang dijadikan oleh Allah, dan jika daripada binatang sekalipun, maka ia mutakabir, orang yang takabur. Tetapi sayangnya engkau ketahui bahawa kemuliaan itu yaitu bagi orang yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala pada negeri akhirat, yaitu orang yang takut akan Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa orang yang terlebih mulia daripada kamu kepada Allah Subhanahu wa taala itu orang yang terlebih takut daripada kamu akan Allah. Dan lagi sayangnya bahawa engkau yang terpaksa bahawa dirimu itu hina daripada segala makhluk Allah, dan hendaklah engkau bahawa orang lain itu terlebih mulia daripada dirimu. Maka jika engkau lihat akan kanak-kanak yang kecil, maka kata olehmu dalam hatimu bahawa kanak-kanak itu tiada dia berbuat maksiat akan Allah Ta'ala, dan aku berbuat maksiat akan Allah Ta'ala. Ini cara kita menata hati, bagaimana nak menghilangkan sifat takabur. Jadi kita menata hati kita. Jadi bila kita tengok budak-budak, tengok anak kecil, oh budak ini bagus pada saya, dia tak berdosa lagi, saya banyak berdosa ni. Macam tu. Budak kecil bagus pada saya, dia tak berdosa lagi, saya banyak dosa. Bermakna dia bagus pada saya. Itu cara kita menata hati kita. Terus, maka tiada syak bahawa kanak-kanak itu terlebih mulia daripadaku. Dan jika engkau lihat akan orang yang tua daripadamu, maka engkau kata dalam hatimu bahawa orang ini berbuat ibadah akan Allah Ta'ala dahulu daripada aku, maka tiada syak dia terlebih mulia daripada aku. Tengok orang tua pada kita, dia sembahyang dulu pada kita, dia sujud dulu pada kita, tentu dia afdal daripada kita.
Macam itu kita menata hati. Terus. Dan jika engkau lihat akan orang yang alim, maka engkau kata dalam hatimu bahwa orang ini diberi Allah Ta'ala ilmu yang tiada diberi akan aku, dan sampai pada ilmu yang tiada aku ketahui akan dia, maka tidak syak dia terlebih mulia daripada aku, betapa menyamai aku akan dia. Dan jika engkau lihat akan orang yang jahil, maka kata olehmu dalam hatimu bahwa orang ini berbuat maksiat akan Allah Ta'ala dengan jahilnya, dan aku berbuat maksiat akan Allah Ta'ala dengan ilmuku. Ini cara orang alim menata hatinya. Dia tengok orang yang jahil, oh dia afdal pada aku, karena dia kalau mengerjakan maksiat atas kejahilannya. Yang aku ni buat maksiat, aku tahu, ada ilmu, ya kan? Sudah tentu dia lebih afdal daripada aku. Dia buat maksiat, dia tak kerti, dia tak pandai. Yang saya kerti, buat maksiat tentu teruk lagi siksaan ke atas. Macam tu. Ini menata hati ya, cara kita menata hati. Terus. Maka tiada syak bahawa aku ini terlebih salah kepada Allah Ta'ala dan terlebih jahat, dan tiada diketahui dengan apa dimatikan akan dia, dan barangkali ia taubat maka diampun Allah Ta'ala dosanya, yaitu mati dalam kebajikan, dan barangkali aku berbuat maksiat maka mati dalam kejahatan. Dan jika engkau lihat orang kafir sekalipun, bagaimana kita menata hati. Ini bukan makna si kafir itu lebih mulia di sisi Allah daripada orang Islam, tidak. Ini maksudnya kita menata hati macam mana. Dia ni kafir, dia ni ingkar, tapi dia lebih baik daripada aku ni teruk pada dia. Terus. Dan jika engkau lihat orang kafir, maka kata olehmu dalam hatimu bahwa orang ini tiada aku ketahui akan dia, mudah-mudahan barangkali dia masuk Islam dan mati dalam Islam, maka dapat dia bahagia dan diampun Allah akan segala dosanya. Mana tahu, ya kan demikian. Katalah contoh seperti apa? Tukang sihir Fir'aun. Pagi-pagi bersemangat sebagai pendukung Fir'aun, bermain dengan Nabi Musa, mungkin mukjizat Nabi Musa kan? Di waktu sore mereka sudah beriman dengan Nabi Musa dan sanggup mati syahid. Masya Allah. Artinya proses sehari boleh siap. Daripada pembenci Nabi Musa, pembenci Islam, sekarang sanggup mati syahid karena memperjuangkan agama Islam. Sehari saja proses itu boleh berlaku. Itu walaupun hari ini dia masih kafir, mungkin besok atau siang nanti dia masuk Islam, maka dia baik pada saya. Begitulah. Jadi kalau kita ada ilmu sekalipun, amalan tinggi dan bagus sekalipun, jangan merasa hebat, jangan merasa takbur. Kan cerita Bal'am bin Ba'murah yang ceritanya disebutkan dalam surah Al-An'am, bagaimana yang sampai kepada tingkatan mustajab doa. Anak-anak muridnya sudah terbang di udara, berjalan di atas air, tapi akhirnya dia mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Takburnya dan sebagainya. Jadi jangan merasa aman. Oleh karena itulah kita adalah merasa tawadhu bila melihat orang lain. Begitu cara kita menata hati dan iman. Ya kita pun semua mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Memang itu yang kita maukan. Tapi jangan sampai aku nih bagus, orang tidak bagus. Jangan. Ini cara kita menata hati saja. Kemudian satu lagi kunci kepada sifat takabur dan ujub ini sebenarnya. Kenapa jadi ada sifat dalam hati seseorang? Sebabnya satu saja. Dia melupakan nikmat Allah ke atasnya. Orang yang takabur, orang yang ujub, dia lupa bahwa dia dikelilingi oleh nikmat Allah. Yang dia banggakan itu apa? Yang dia rasa hebat itu punya siapa? Siapa? Punya dia, bukan punya dia. Diri dia pun punya Allah. Semuanya itu taufik dan hidayah daripada Allah, bukan punya kamu. Jadi orang yang bersifat takabur itu karena tenggelam rasa dikelilingi dengan nikmat Allah. Jadi obat supaya hilang ujub, supaya hilang takabur, kita kena ingat dari ujung rambut kita sampai ke ujung kaki bukan hak kita. Ini semuanya ciptaan Allah. Allah Ta'ala punya. Jadi kita bangga dengan barang yang bukan punya kita. Punya Allah, bukan punya kita. Nah, jadi kita kembalikan. Kita kembalikan semuanya itu kepada Allah. Kita tak ada apa. Ditumpang lalu saja pada kita. Yang kita ini pun milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Karena itulah apabila kita merasa kadang-kadang kan ada dalam diri merasa aku ni hebat, aku ni pandai, aku ni begini-begini, katalah Masya Allah, la quwata illa billah, bismillahi Masya Allah, la quwata illa billahi Masya Allah, kullu ni'matin minallah, semua nikmat datang daripada Allah, bukan daripada kita. Itu semuanya anugerah Allah untuk kita, ya kan? Kullu ni'matin minallahi Masya Allah, la yasbitu su'a illallah. Tak ada yang boleh menghilangkan kejahatan kecuali Allah. Kita tak ada apa-apa, semuanya hak Allah, semuanya karunia Allah. Kita pun punya Dia. Apa yang kita perlu banggakan? Terasa hebat pada orang. Itu cara menangkis ujub dan takabur, mengembalikan semua anugerah punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Karena itu kan di rumah-rumah kan ada tulisan Masya Allah, la quwata illa billah. Kan begitu. Lihat kisah sahibul jannatain. Bagaimana kalau dia berkata Masya Allah, la quwata illa billah. Nabi Sulaiman bila melihat kehebatan kerajaannya, apa dia kata? Hada min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Kadang-kadang ada tulisan juga di dinding terpampang, hada min fadli Rabbi, ini daripada kelebihan Tuhanku, bukan hak saya, semuanya hak Allah. Supaya kita ingat, mungkin tengok rumah macam istana, oh kaya aku, hebat aku, ini aku dah. Hada min fadli Rabbi, semuanya anugerah Allah, bukan hak saya pun. Supaya hilang sifat takabur, hilang sifat ujub dari hati. Jadi hada min fadli Rabbi ataupun Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi bila kita mengingati bahwa kita tak punya apa-apa, semuanya yang ada pada kita dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, kita ni semuanya nikmat Tuhan. Satu pun tak ada hak kita, hak Allah semua. Apa yang kita perlu banggakan? Tak ada apa-apa. Begitu caranya untuk mengobat hati yang ada sifat ujub dan takabur. Sedikit lagi dikira ujub, insyaAllah. Pasal ke-9 dalam menyatakan ujub. Adapun ujub iaitu heran akan sesuatu yang dibangsakan kepada dirinya, maka iaitu dicela oleh syarah lagi membinasakan ia akan ibadah. Firman Allah Ta'ala, wa yawma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'an. Pada hari perang Hunain, kerana takjub kamu akan banyak kamu, maka tiada terkaya daripada kamu akan sesuatu. Jadi ujub tadi merasa bangga dengan kebolehan. Saya boleh, Malaysia boleh. Boleh apa? Dan kita mohon ya Allah beri taufik, beri hidayah, beri kekuatan kepada kita ya Allah. Begitu, kita jangan bangga, jangan ujub merasa hebat. Mudah-mudahan dibantu sentiasa oleh Allah. Begitu. Tawadhu kepada Allah, jangan bangga. Kalau bangga nanti diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ujian yang bermacam-macam, yang berat-berat, yang tak terduga. Karena kita rasa kita boleh, kita pandai, kita ini. Jangan. Kita minta ya Allah, lindungilah kami ya Allah, peliharalah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah. Macam itu kita bersifat tawadhu kepada Allah, memohon bantuannya. Nah, contoh yang berlaku, wa yauma hunainin idh a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum syai'a. Dan pada hari perang Hunain, kerana takjub kamu akan banyak kamu, maka tiada terkaya daripada kamu akan sesuatu. Begini kisahnya. Masa perang Hunain itu jumlah kaum muslimin 12.000 orang. Banyak. Jumlah orang musyrikin 6.000. Orang Islam berjumlah 12.000. Musuh Islam 6.000. 6.000 ni sekali macam itu selesai. Dulu kita masa perang Badar, kita 313, mereka 1.000. Artinya kita musuh 3 kali ganda, kita menang. Sekarang kita ada 12.000, musuh cuma 6.000. Tak ada apa, sekejap saja. Kita pandai, kita boleh, kita akhirnya kalah.
selesai. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an. Jadi perang Hunain jumlah sahabat 12.000 melawan 6.000 kalah. Masya Allah. Ujub, merasa hebat, merasa kuat, merasa pandai. Itulah rasa itu. Kita nak jadi orang yang paling pandai, sila. Nak jadi orang yang paling kuat, sila. Nak menjadi orang yang paling ahli ibadah, sila. Nak jadi orang yang paling alim, sila. Yang menjadi masalah ini rasa akulah yang paling alim, ini yang salah. Akulah yang paling rajin beribadat, ini yang salah. Kita nak jadi orang yang paling ahli ibadat, itu bagus. Nak jadi orang yang paling dermawan, bagus. Dan akulah orang yang paling dermawan. Rasanya itu di hati, itu di hati. Kalau nak jadi satu dunia, satu Malaysia, satu dunia, dialah orang yang paling rajin beribadah, itu bagus sangat. Tapi merasa di hati, walaupun sudah demikian, dia rasa satu dunia aku yang paling hebat. Itu namanya ujub. Untuk menjadi ahli ibadat yang paling baik, silakan, bagus sangat. Tapi rasa akulah, ini yang mengaku-ngaku yang punya Allah Ta'ala. Ya kan? Jadi ini, waktu perang Hunain, memang sahabat Nabi orang kuat. Tapi merasa, kita hari ini tak ada apa, mudah sangat akan menang. Akhirnya, Al-Quran mengisahkan kepada kita, mereka gagal pada pertamanya. Walaupun pada pusingan kedua mereka akhirnya menang, karena mereka diperbetulkan oleh kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Tadi kamu ada rasa ujub, itu yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang perbetulkan sikap kamu, tata hati kamu benar-benar, minta pertolongan daripada Allah. Wa man nasru illa min indillah. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum. Merasa ya Allah, ya Allah, ya Allah, baru turun kembali. Merasa hanya kekuatan dengan Allah. Terasa kami kuat, kami pandai, kami boleh. Sehingga kita tawadu dan khusyuk minta, ya Allah, anal faqiru ilaika fi ghinaya, fa kaifa la akunu faqiran fi faqri. Kata Ibnu Athaillah dalam munajatnya, anal faqiru ilaika ya Allah fi ghinaya, fa kaifa la akunu faqiran fi faqri. Kita senantiasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathun muhlikatun syuhun muta'un wa huwa muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Tiga perkara yang membinasakan ibadah. Yang pertama, kikir yang diikuti. Kedua, mengikut hawa nafsu, yaitu mengikut akan segala yang disukai oleh nafsu yang dicela oleh syarak. Ketiga, ta'ajub seorang akan diri sendiri. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin, wa haqiqatul ajabi takabburun yahsulu fil batini bi takhayyuri kamalin fi ilmin aw amalin ma'a nisyani idafati ila Allah ta'ala wala amni min zawali. Fa in kana khaifan ala zawali fa huwa ghairu mu'jibin, wa in kana yafrahu bi kauni ni'matan min Allah ta'ala fa huwa laysa bi'ajbin. Hakikat ujub itu yaitu takabur yang hasil dalam hati dengan disangkanya akan dirinya itu bersifat dengan sifat kesempurnaan daripada ilmu atau daripada amal. Kita lupa akan menyandarkan yang demikian itu kepada Allah Ta'ala. Lupa menyandarkan, ini yang masalah. Bila lupa menyandarkan nikmat kepada Allah, timbul ujub dan timbul takabur. Terus, dan serta rasa sentosa daripada hilangnya. Maka jika ia ingat akan yang demikian itu serta takut akan hilangnya, maka itu bukan ujub. Dan jika ada ia suka dengan keadaan yang demikian itu nikmat daripada Allah, maka itu tiada dinamakan akan ujub. Dia rasa suka, alhamdulillah diberi Allah ini suka, gembira hati, itu tidak mengapa. Yang jadi masalah apa hebat, ini dia merasa kehebatan. Terus, dan hasil daripada yang demikian itu bahwa ujub yang membinasakan akan amal itu yaitu menirik seseorang akan ilmunya atau amalnya yang dibangsakan kepada dirinya, dan tiada ingat ia akan segala yang demikian itu daripada Allah Ta'ala. Itu puncaknya, tiada ingat akan segala yang demikian itu daripada Allah. Kalau dia ingat, tak jadi ujub, tak jadi takabur. Terus, dan tiada takut dia akan hilangnya. Adapun barang siapa
menilik akan ilmunya atau amalnya dan barang sebagainya daripada sifat yang kesempurnaan, yaitu nikmat daripada Allah Ta'ala yang dijadikan kepadanya, padahal dia takut akan hilangnya dan suka dia bahwa yang demikian itu nikmat daripada Allah Ta'ala atasnya, maka yang demikian itu tiada dinamakan akan ujub. Artinya dia tetap menyandarkannya kepada Allah. InsyaAllah itu dulu, kita sambung balik selepas maghrib insyaAllah. Al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حربا واستر لنا العورات وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد قش السحب والحمد لله في البر والتناهي والحمد لله في البر والتناهي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت